Baik, kita ke soal nomor 1. Berikut merupakan data jumlah protein yang terkandung dalam beberapa macam makanan cepat saji yang terpilih. Yang ditanyakan untuk bagian A, hitunglah rata-rata, median, dan modus. Oke, kita mulai dari yang pertama, rata-rata. Rata-rata itu kan rumusnya jumlah data dibagi dengan banyak data. Oke, nah kalau ini kita total, kalau kita jumlah semua data yang ada di sini, ini kan total datanya ada 40. Kalau kita jumlah semuanya sampai terakhir itu totalnya adalah 1105. Dibagi dengan 1, 2, 3, 40 ya. Ini hasilnya adalah 27,6. Nah, untuk median, median ini tidak lain adalah nilai tengah. Nah, untuk menentukan median, yang paling pertama yang harus dilakukan adalah urutkan data dari yang paling terbesar, atau yang kita mulai dari yang paling rendah ke yang paling tinggi. Nah, setelah itu kalau sudah kita urutkan, kita cari nilai yang di tengah itu nilai apa saja. Nah, nilai yang paling rendah di sini ada 22. Oh, ada 21, ada 20. Waduh. Nilai yang paling rendah ada 12. Selanjutnya 13 ada tidak? Ada 14, ada 15. Kita coret 12, 14, 15. Selanjutnya untuk hitung-hitungannya saya skip ya. Ini sudah terurut dari yang paling rendah ke yang paling tinggi. Nah, sekarang kita pasangkan ujung-ujung. 12 pasangan 57, 12 44, 14 43, 15 42, 15 40, 18 38, 35 19, 20 35, 20 35, 21 35, 22 34, ini 22 33, 31 23, 30 23, 29 24, 29 24, 27 25, 27 26, 27 26. Nah, di sini tersisa 2. Jadi median sama dengan 26 ditambah 27 per 2. Jadi kalau dia bersisa 2, kita jumlahkan terus bagi dengan 2. Ini 53. Hasilnya adalah 26,5. Nah, yang terakhir modus. Modus itu nilai yang paling sering muncul. Nah, sekarang cukup kita lihat data dari sini saja. Yang paling banyak muncul itu adalah, kita bisa lihat 35. Ini 35 itu muncul sebanyak 4 kali. 27 juga muncul sebanyak 4 kali. Jadi modusnya ada 35 dan 27. Itu untuk bagian A. Nah, untuk bagian B, langkah untuk mencari interval, ini kan kalau misalnya kita mau buat tabel distribusi frekuensi, yang kita butuhkan di sini adalah interval kelasnya. Nah, untuk mencari interval kelas yang disimbolkan dengan P, itu rumusnya adalah nilai maksimum dikurang nilai minimum dibagi dengan jumlah kelas. Nah, jumlah kelasnya di sini sudah ditentukan ada 5. Nah, nilai maksimumnya itu adalah
tadi nilai maksimumnya 57 dan minimumnya adalah 12. Dibagi dengan 5. 57 kurang 12 itu 45. Jika dibagi dengan 5 hasilnya adalah 9. Jadi interval kelasnya di sini ada 9. Ini kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, sampai kelas 5. Nah, yang paling rendah kan tadi ada 12. 12 itu kalau intervalnya 9 berarti dia sampai 15, 16, 17, 18, 19, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, dia sampai 20. Nah, yang ini kalau kita lanjut 21 sampai 29, 30 sampai 38, 39 sampai 47, 48 sampai 56. Nah, ini termasuk interval kelas, tabel yang salah ya, karena di sini 56 sedangkan di datanya, nah di data kan memuat angka 57. Jadi bagaimana caranya supaya 57-nya ini include di tabel tabel distribusi frekuensi. Nah, kita bisa modifikasi intervalnya mulai dari angka 12 dengan interval kelas itu sama dengan 10. Kita cukup ambil satu di atas dari 9. Nah, kalau misalnya di sini kita mulai dari 12, berarti di sini akan berakhir di 21. Nah, selanjutnya 22 sampai 31. Selanjutnya 32 sampai 41, 52 sampai 42 sampai 51, 52 sampai 61. Oke, 12 sudah masuk. Nilai 57 juga sudah masuk ke dalam sini. Nah, sekarang kita bisa buat frekuensi. Untuk frekuensi kelas 1 ini frekuensinya ada 10, ini ada 18, ini ada 8, ini ada 3, dan ini ada 1. Kalau kalian mau lihat frekuensinya, kita bisa kembali ke data yang diurutkan tadi. Oke, supaya kita bisa lihat ya, atau kita bisa lebih mudah melihat rentang nilainya. Oke, ini kalau kita totalnya ada 40, sama dengan jumlah data yang ada di soal. Selanjutnya untuk bagian C, kita akan mencari rata-rata, median, sama modus dari data yang sudah dikelompokkan. Untuk rata-rata itu rumusnya jumlah dari hasil kali frekuensi dikali dengan nilai tengah setiap kelas dibagi dengan frekuensi secara keseluruhan. Selanjutnya kita akan cari nilai tengah masing-masing interval terlebih dahulu. Masing-masing nilai tengah dari 12 sampai 21, kita tentukan nilai tengahnya itu berada di bagian sini. Berarti ini nilai tengahnya 16,5. Ini 16,5. Nah, di sini sudah berpola. Kalau ini 16,5, di sini harusnya 26,5. Kalian bisa buktikan sendiri ya. Ini 36,5, 46,5, dan yang terakhir 56,5. Nah, selanjutnya kita akan cari ini. Hasil kali frekuensi dengan nilai tengah. 10 kali 16,5 hasilnya 165. Ini hasil kalinya 477. Untuk yang ini hasil kalinya 292. Dan yang ini 3 kali 46,5
hasilnya 139,5 dan yang terakhir adalah 56,5. Nah, selanjutnya kita akan cari totalnya ini berapa. Ini totalnya 1130. Jadi hasilnya di sini 1130 dibagi dengan total frekuensinya tadi kan ada 40. Ini kalau kita bagi dengan 40 hasilnya adalah 28,25. Selanjutnya kita akan cari median. Kita hapus ini terlebih dahulu. Rumus dari median itu sendiri sama dengan TB ditambah 1/2 dikali N dikurang frekuensi kumulatif per frekuensi median dikali dengan panjang kelas atau interval kelas. Nah, langkah yang paling pertama, ingat ya, langkah yang paling pertama untuk menentukan letak kelas median, menentukan letak kelas mediannya di mana, kita akan gunakan rumus 1/2 dikali dengan N, di mana N ini adalah totalnya, total frekuensi. Jadi 1/2 dikali dengan 40, hasilnya adalah 20. Nah, sekarang kita akan lihat, di sini kan ada 10 data. Sedangkan kalau sampai 18 itu, ini totalnya ada 28 data. Artinya data ke-20 itu ada dalam sini. Data ke-20 itu ada di 18. Paham ya? Oke, jadi di sini tadi 10, sini 18. Data ke-20 ada dalam sini. Kita tidak bisa ambil 10 karena di sini hanya sampai data ke-10 saja. Dari data 1 sampai ke data 10. Sedangkan yang ini data 11 sampai data ke berapa itu? 38. Jadi data ke-20 itu ada dalam sini. Begitu maksudnya. Jadi kelas mediannya itu ada dalam di sini. Jadi ini adalah kelas median. Nah, setelah kita tentukan ini, kita akan cari tepi bawah. Untuk mencari tepi bawah, itu batas bawah dikurang 0,5. Batas bawah dari kelas median itu adalah 22. Dikurang dengan 0,5, hasilnya adalah 21,5. Selanjutnya kita akan cari, ini sudah ya, ini juga sudah. Nah, selanjutnya kita akan cari frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif itu jumlah sebelum kelas median. Jumlah sebelum kelas median. Jadi frekuensi kumulatifnya di sini ya, karena di atasnya hanya ada 10, berarti frekuensi kumulatifnya 10. Selanjutnya ada frekuensi median. Berapa frekuensi pada kelas median? 18, berarti di sini 18. Terakhir ada P. P ini intervalnya. Interval yang kita gunakan tadi kan ada 10. Nah, sekarang kita substitusi ke rumusnya. TB-nya 21,5 1/2 N. Tadi kan sudah 20, frekuensi kumulatifnya 10. Frekuensi mediannya 18. Ini intervalnya ada 10. 21,5 ditambah 10/18 dikali dengan 10. 21,5 ditambah ini 100 bagi 18. Itu hasilnya 5,56. Kalau kita total 5,56 ditambah 21,5 itu totalnya adalah 27,06. Nah, ini adalah mediannya. Nah, yang terakhir adalah modus. Rumus dari modus itu sendiri adalah TB ditambah
D1 per D1 tambah D2 dikali dengan panjang kelas. Nah, yang pertama lagi kita cari adalah menentukan letak modus. Nah, di antara di sini yang frekuensinya paling banyak adalah 18. Oke, kebetulan sama ya tadi dengan median, kebetulan sama. Jadi, kita bisa tentukan TB-nya. TB-nya tetap menggunakan 22 dikurang 0,5 hasilnya adalah 21,5. Sedangkan D1 itu selisih kelas frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Jadi D1-nya di sini sama dengan selisih dari 10 dengan 18 itu adalah 8. Sedangkan D2 selisih dengan kelas setelahnya. Nah, setelahnya itu maksudnya yang ini. Selisih dari 18 dengan 8 itu adalah 10. Nah, yang terakhir panjang kelas atau interval kelas sama saja. Ini kita gunakan tadi interval 10. Kalau kita substitusi di rumusnya 21,5 ditambah D1-nya 8 per D1 tambah D2 8 ditambah 10 dikali dengan 10. Ini 21,5 ditambah 8 kali 10 80 dibagi dengan 18. Itu hasilnya adalah 4,4. Kalau kita jumlah 4,4 ditambah 21,5 itu hasilnya adalah 25,9. Oke, sekian untuk soal nomor 1.